4 Juli 2021. Adik-adik sudah siap semuanya? Sudah pada mandi? Sudah pakai baju rapi belum? Kayak Kakak Iska sama Kakak Teri. Nah, Alkitabnya sudah disiapin adik-adik? Jangan lupa siapin juga catatan ya, untuk mencatat ayat firman Tuhan yang nanti kita akan dengar sama-sama. Nah, adik-adik kayaknya masih pada ngantuk. Kita mau ajak adik-adik bangkit berdiri ya kan? Kita mau gerak-gerak badan dulu biar semangat ibadah pagi hari ini ya Kak Teri ya. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Siap-siap gerakin ya. Sudah mengikuti arah 3 hari kemarin, seru banget kan? Siapa yang gak ikutan? Gak apa-apa adik-adik, tenang saja, di ibadah hari Minggu Peranak juga tetap seru banget juga. Nah adik-adik, dalam liburan kali ini, adik-adik udah ngapain aja di rumah? Kak Teri, ngapain aja di rumah? Ikut aktivitas di arah Kak. Adik-adik juga yang di rumah kan? Seru banget ya. Ramai banget, betul sekali Kak Teri. Nah adik-adik jangan lupa, dalam masa liburan ini tetap harus menjaga kesehatan dan kebersihan ya. Masih ada satu lagu lagi ya, masih tetap berdiri. Iya. Kita mau angkat pujian, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Satu kali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke adik-adik boleh duduk kembali. Udah gerak badan sama-sama ya. Pada hari Minggu ini adik-adik kita akan beribadah bersama Kakak Teri, Kakak Iska, dan pemain musik pada hari ini adalah Kakak Indra. Dan adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kakak Anne, satu lagi dari Kakak Sil. Jadi kita mulai ibadah kita ya. Silahkan Kakak Teri. Adik-adik, kita akan beribadah, kita akan memuji satu buah lagu pujian yaitu Agung Setiamu. Kita siapin hati kita ya adik-adik ya.
terima kasih Bapak, kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah PA pada hari Minggu. Tuhan memberkati adik-adik kami, dan Tuhan juga mau menolong untuk orang tua mereka yang membantu di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan adik-adik kami. Kami ingin beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita akan angkat satu buah pujian lagi. Kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagunya apa Kak Teri? Di pintumu. Pakai gerakan ya adik-adik. Siap pintunya? Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu buka. Satu kali lagi ya, lebih semangat. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu masuklah. Oke adik-adik, luar biasa semuanya. Hebat-hebat ya Kakak Teri. Adik-adik kita boleh duduk kembali adik-adik. Boleh diatur nafasnya. Ngomong-ngomong Kak Teri, kalau misalnya nih ya Kak Teri, Kakak Iska masak sayur nih Kak, tapi rasanya hambar Kak, gak ada rasanya, kira-kira harus ditambahin apa ya Kak? Garam Kak. Wah, harus ditambahin garam? Kenapa Kak? Kalau garam itu rasanya apa Kak? Asin. Asin, bisa bikin nikmat Kak? Iya Kak. Oh, nah tapi katanya kenapa ya? Kakak pernah dengar nggak? Kalau ada yang bilang anak-anak Tuhan itu harus jadi kayak garam. Oh iya. Kakak pernah dengar? Pernah Kak. Oh, Kak Iska pengen tahu kenapa harus jadi garam ya? Berarti kan gak ada ini. Iya, kita mau dengar firman Tuhan ya. Satu lagi Kak Tari, kalau misalnya kita nyalain terang, lilin atau lampu, kenapa nggak boleh disimpan di bawah? Iya, terangnya gak merata dalam satu ruangan Kak. Oh, nggak bisa dilihat ya terangnya ya? Iya, betul. Nah, adik-adik, ada apa ya tentang garam dan terang? Nah, kita akan dengar sama-sama kebenaran firman Tuhan dari dalam Alkitab tentang garam dan tentang terang. Kita siapin hati kita bersama-sama. Kita akan pujian Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikut berjalan, selamat datang. Jangan sesak dengan sabdanya, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas berusaha pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Halo adik-adik, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Kalau sudah siap, semuanya boleh siapkan dulu Alkitab. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami semua boleh hadir di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami juga siap melakukan
apa yang Tuhan Yesus firmankan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semuanya berdoa? Hebat sekali. Sekarang yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, coba ambil Alkitabnya. Semuanya siapkan dulu Alkitabnya. Kita mau buka sama-sama dari Perjanjian Baru, dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Semuanya sudah siap kan? Matius 5 ayat 13 sampai 16. Adik-adik yang ada di rumah boleh minta bantuan sama mama, papa, atau orang yang ada di rumah untuk bantu bukakan Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya, Kakak Anu bacakan ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mau bercerita tentang menjadi garam dan terang dunia. Nah adik-adik, cerita hari ini yang kita baca tadi bercerita tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang bercerita kepada orang-orang di atas bukit. Dan Tuhan Yesus bilang adik-adik, yang tadi kita baca, Tuhan Yesus bilang, kamu adalah garam dan terang dunia. Wah, ternyata Tuhan Yesus bilang, kita ini, adik-adik yang ada di rumah adalah garam dan terang dunia. Kita sebut sama-sama ya. Garam dan terang dunia. Wah, apa ya maksudnya Tuhan Yesus bilang kita adalah garam dan terang dunia? Nah, adik-adik, Kakak Anu mau tanya, adik-adik pernah melihat garam ada di rumah? Biasanya garam itu ada di dapur. Kalau adik-adik belum pernah melihat, adik-adik boleh nanti setelah IMPA, setelah sekolah minggu, adik-adik boleh tanya sama mama atau sama papa, Mama, papa, aku mau melihat garam itu kayak gimana ya? Adik-adik nanti boleh tanya sama mama dan papa ya kalau belum pernah melihat. Kalau yang sudah pernah melihat, adik-adik tahu garam itu bentuknya ya kecil-kecil adik-adik. Kecil-kecil warna putih dan rasanya asin. Dia mempunyai rasa asin. Dan biasanya garam itu kita temui bisa ada di rumah, di dapur. Karena suka dipakai oleh mama,
untuk memasak. Tapi adik-adik, garam walaupun kecil-kecil, dia punya banyak sekali manfaat loh adik-adik. Garam itu punya banyak manfaatnya yang bagus sekali manfaatnya. Salah satunya contohnya berfungsi memberi rasa. Nah adik-adik, kalau misalnya mamah masak, kalau tidak dikasih garam, biasanya rasanya jadi kurang enak adik-adik. Rasanya menjadi hambar. Biasanya kata papa, "Mah, masaknya kurang garamnya nih." Nah, garam itu dapat memberi rasa. Jadi makanannya menjadi lebih enak sekali adik-adik. Tuhan Yesus juga mau kita seperti garam yang mempunyai banyak sekali manfaat. Seperti tadi, manfaatnya memberi rasa yang enak. Tuhan juga mau adik-adik yang ada di rumah, kakak, dan seluruh orang menjadi garam yang memberi rasa yang enak, memberi rasa yang berbeda. Karena dikasih garam, makanannya jadi enak. Dengan kehadiran adik-adik, orang menjadi senang, menjadi sukacita. Nah, Tuhan mau kita menjadi garam adik-adik. Selain itu, Tuhan juga bilang kita adalah terang dunia. Terang itu seperti apa ya? Coba adik-adik yang ada di rumah, tutup matanya. Tutup matanya semuanya. Adik-adik bisa melihat kira-kira apa yang terjadi kalau ditutup matanya. Gelap ya. Gelap, tidak ada cahaya. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Tapi coba adik-adik buka matanya. Adik-adik bisa melihat. Itu karena ada cahaya, ada terang. Adik-adik bisa melihat dengan jelas karena misalnya dibantu ada lampu atau ada cahaya matahari di luar atau cahaya bintang atau bulan yang membantu kita dapat melihat dengan jelas karena bantuan cahaya terang. Nah, dengan adanya terang dapat membantu orang-orang untuk berjalan ke arah yang benar, tidak nabrak-nabrak. Coba bayangkan kalau tidak ada terang, semuanya gelap. Kita mau jalan aja susah ya adik-adik. Berarti dengan adanya terang dapat membantu orang berjalan ke arah yang benar adik-adik. Nah, Tuhan juga mau adik-adik kita menjadi terang. Kita harus bercahaya supaya orang dapat melihat cahayanya kita, dan dapat membantu orang, kita menuntun orang ke arah yang benar lewat perilaku kita, lewat tindakan kita. Nah, gimana ya Kakak Ana ya caranya untuk menjadi garam dan terang dunia? Kakak Ana punya satu cerita tokoh Alkitab yang dia menjadi terang, menjadi garam dan terang di lingkungannya. Nah, namanya adalah Bapak Daniel. Siapa kita sebutkan sama-sama? Bapak Daniel. Nah, adik-adik, Bapak Daniel ini dia orangnya taat sekali kepada Allah. Dia menjadi garam di tengah-tengah lingkungannya dia. Dia menjadi terang juga di tengah-tengah lingkungannya dia.
apa ya yang dia lakukan? Jadi adik-adik, Bapak Daniel ini adalah seorang pejabat tinggi di sebuah kerajaan. Nama rajanya Bapak Darius. Jadi adik-adik, karena Daniel ini orangnya taat, orangnya hebat, sehingga raja sayang kepada Bapak Daniel ini. Lalu teman-temannya yang lain semuanya iri, semuanya tidak suka kepada Daniel ini. Raja membuat suatu peraturan. Isi peraturannya, semua orang harus menyembah raja, tidak boleh menyembah yang lain, tidak boleh menyembah Allah lagi, harus semuanya menyembah raja. Dan siapa yang melanggar, dia harus dibuang ke dalam gua singa. Adik-adik, seram sekali ya. Lalu waktu itu Bapak Daniel mendengar peraturan itu. Kalau tidak boleh lagi menyembah Allah, harus menyembah raja. Tetapi yang dilakukan Daniel apa ya adik-adik? Dia tetap menyembah Allah atau tidak ya? Nah adik-adik, ternyata Bapak Daniel tetap taat untuk menyembah Allah. Dia tidak mau, dia bilang saya tetap berdoa kepada Allah, saya tetap mau menyembah kepada Allah. Akhirnya Daniel masuk ke dalam kamarnya, lalu Daniel tetap berdoa, tetap menyembah Allah. Dan akhirnya teman-temannya yang membenci Daniel, mereka melihat Daniel, lihat itu, Daniel sudah melanggar perintahnya raja. Akhirnya mereka cepat-cepat pergi ke raja dan memberitahu, Raja, Daniel sudah melanggar perintahnya raja. Dia tidak menyembah raja, tetapi dia menyembah Allah. Setelah mendengar itu, raja menjadi sedih adik-adik. Dia bilang, wah, Daniel sudah melanggar perintah. Saya mau membantu Daniel, tapi bagaimana caranya? Karena peraturan itu tidak bisa dirubah dan Daniel sudah melanggar perintahnya raja. Akhirnya Daniel pun dibawa dan hukumannya dia dimasukkan ke dalam gua singa adik-adik. Nah adik-adik, akhirnya raja bilang, pasti Tuhan kamu akan membantu kamu. Dia bilang Allah yang kamu sembah akan membantu kamu. Akhirnya keesokan harinya, kira-kira Daniel dimakan gak ya sama singa-singa itu? Adik-adik, ternyata saat raja pagi-pagi mau melihat keadaan Daniel, dia pagi-pagi ke gua singa itu, terus dia tanya, Daniel, gimana? Kamu baik-baik saja? Lalu ternyata Daniel menjawab, ya raja, malaikat Tuhan sudah membantu saya. Malaikat Tuhan menutup mulut-mulut singa itu sehingga dia tidak memakan saya. Ternyata Allah membantu Daniel adik-adik. Karena Danielnya orangnya taat, dia tetap percaya dan menyembah Allah. Nah adik-adik, akhirnya raja memberikan perintah kepada pengawalnya untuk orang-orang yang sudah menuduh Bapak Daniel, mereka semuanya dilemparkan ke dalam goa singa. Jadi orang-orang yang sudah tidak suka kepada Daniel, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam goa singa. Dan apa yang terjadi? Saat mereka dimasukkan ke dalam goa singa, mereka semua dimakan oleh singa-singa itu loh adik-adik. Nah, setelah itu akhirnya raja percaya adik-adik kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Karena ketaatannya Bapak Daniel, dia sudah menjadi garam, dia tetap menyembah Allah di saat semua orang tidak menyembah Allah. Dengan dia sudah menjadi garam, dia juga menjadi terang adik-adik.
Melalui sikap Bapak Daniel, raja menjadi percaya kepada Allah. Melalui ketaatan Bapak Daniel, melalui tindakan Bapak Daniel, dia sudah menjadi terang. Dia menunjukkan jalan yang baik, jalan yang benar, sehingga raja menjadi percaya kepada Allah. Dan raja juga mengirimkan surat kepada orang-orang, kepada semua bangsa untuk menyembah Allah yang disembah oleh Bapak Daniel. Wah, ternyata Bapak Daniel hebat sekali ya. Dia tetap taat dan percaya kepada Allah. Itu bukti Bapak Daniel menjadi garam dan terang di lingkungannya, adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mau adik-adik kita seperti Bapak Daniel menjadi garam, memberikan rasa yang berbeda di tengah lingkungan kita, dan menjadi terang yang menuntun orang lain melihat kebaikan dan kebenaran. Contohnya begini adik-adik, saat adik-adik ada di rumah, terus adik-adik melihat orang-orang yang ada di rumah misalnya, atau kakaknya adik-adik, atau orang tua adik-adik, misalnya mereka sudah malas berdoa, sudah jarang baca Alkitab, udah jarang ikut ibadah. Adik-adik walaupun masih kecil, adik-adik boleh mengingatkan mereka. Misalnya kakaknya adik-adik udah malas berdoa, kalau tidur jarang berdoa. Adik-adik boleh mengingatkan, "Kak, jangan lupa berdoa ya." Itu adik-adik sudah menjadi terang di tengah lingkungan adik-adik. Dan adik-adik juga harus memberi contoh ya. Harus rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Dan jangan lupa ingatkan juga orang-orang yang ada di rumah untuk rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin mengikuti ibadah. Atau misalnya adik-adik tahu saudaranya adik-adik ada yang sakit, adik-adik boleh bilang ke mama, "Mama, yuk kita kasih makanan ke mereka, yuk kita kirimkan makanan ke mereka." Orang yang menerima akan menjadi senang, akan menjadi sukacita dengan perbuatan adik-adik. Adik-adik juga bisa mengirimkan doa melalui pinjam handphone mama. Misalnya, "Mama, aku mau rekam suara aku mau berdoa buat teman aku yang sakit." Nah, itu contoh yang baik adik-adik. Itu contoh adik-adik menjadi garam dan terang adik-adik. Semuanya sudah siap menjadi garam dan terang dunia? Kita sama-sama sebutkan ya. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kita sama-sama hafalkan ya. Kamu adalah garam dan terang dunia. Semuanya sudah siap menjadi garam dan terang dunia? Semuanya siap pasti. Hebat sekali. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, Kakak Ana punya aktivitas untuk adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik membuat satu video singkat yang berisikan adik-adik memberi kata-kata semangat buat orang-orang yang sedang sakit. Kalau adik-adik tahu misalnya, "Wah, saya punya tante atau saya punya teman yang sedang sakit," adik-adik boleh kirimkan videonya. Contohnya seperti ini, "Hayo semangat, cepat sembuh ya." Nah, contohnya seperti itu. Dan terserah adik-adik boleh buat videonya sekreatif mungkin. Dan jangan lupa kalau adik-adik punya kenalan yang sedang sakit, dikirimkan ya videonya. Dan jangan lupa juga di-share ke grup kelas masing-masing. Oke?
Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kayak gitu ya materi ya. Ternyata kita itu harus jadi garam. Dan terang Iya adik-adik, hidup itu harus berpengaruh. Nah, untuk orang lain, Kak. garam itu cuma sedikit aja adik-adik, tapi memberikan rasa yang sangat nikmat ya. Dan terang itu harus simpan di atas supaya terlihat. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu adik-adik, hidupnya harus mempengaruhi orang lain seperti tokoh Alkitab yang tadi diceritakan. Dan yang kedua, hidupnya itu harus menerangi orang lain. Oke adik-adik, tadi sudah kita dengar sama-sama ya tadi ya. Contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik harus lakukan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Oke adik-adik, siapa yang siap jadi garam dan terang dunia? Kakak Iska, Kakak Tari, Kakak Yunus, Kakak Sil dan juga Kakak Ana dan adik-adik di rumah. Oke, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita angkat satu pujian, judulnya apa Kak? Tanganku, Kak. Tanganku Udah hendak kupakai. seluruh tubuh kita pakai untuk apa? Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Iya, Kak. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami semua firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mau menjadi garam dan terang dunia di lingkungan kami, di sekitar kami ya Tuhan, sehingga nama Tuhan sajalah yang dimuliakan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa bersama-sama ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan, bila mana sekarang kami semua sedang berjuang ya Tuhan untuk melawan COVID-19 ini ya Bapa. Dan bila mana kasusnya masih meningkat ya Tuhan, tapi kami berdoa, kami percayakan ya Tuhan, kiranya COVID ini boleh cepat berlalu ya Bapa. Dan kami berdoa kiranya bangsa kami, bangsa Indonesia, boleh kembali pulih ya Bapa. Kau memberkati ya Tuhan, Bapak Presiden, para menterinya ya Tuhan, dari atas sampai ke daerah-daerah ya Bapa. Engkau memberikan mereka hikmat ya Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil ya Bapa adalah keputusan yang terbaik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa kiranya bangsa kami menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang sehat, bangsa yang aman ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja kami ya Bapa dimanapun berada, khususnya untuk gereja GPIB Maranatha Bandung. Tuhan Yesus, tolong berkati juga para pendeta, para majelis, para pegawai kantor, para kakak pelayan. Engkau memberkati semuanya ya Tuhan dalam setiap program, dalam setiap apapun yang dilakukan ya Bapa. Kiranya nama Tuhan Yesus sajalah yang terus dimuliakan. Dan Tuhan, kiranya program-program boleh terus berjalan walaupun tetap di rumah saja ya Bapa. Biarlah semuanya ya Tuhan boleh semakin mengenal-Mu ya Bapa melalui gereja kami ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami ya Bapa. Bila mana kami bersyukur, kami sudah menerima raport, kami menerima raport hasil yang baik ya Bapa.
Terima kasih banyak ya Tuhan atas kepintaran yang Kau telah berikan. Tuhan Yesus, biarlah kami semua melalui hasil raport kami dapat memacu kami semua ya Tuhan untuk dapat belajar lebih giat lagi. Dan Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman kami ya Tuhan yang sakit ya Tuhan, Kau mau menyembuhkan mereka semuanya ya Bapa. Mungkin ada teman kami yang juga terpapar oleh virus COVID-19 ini, biarlah Engkau saja yang memulihkan mereka ya Tuhan saat mereka harus isolasi mandiri di rumah ya Tuhan. Kau memberikan kekuatan kepada mereka semuanya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami ya Bapa. Engkau memberkati orang tua kami dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya Engkau mau menjaga mereka ya Tuhan. Engkau mau menjaga mereka saat mereka bekerja ya Bapa. Engkau mau memberikan mereka kesehatan selalu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Ajar kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang selalu setia dan selalu taat kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mengucap syukur, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah mempersiapkan persembahannya. Nah, untuk persembahannya, yang pertama adik-adik boleh titip sama papa dan mama, bisa diantarkan langsung ke gereja. Atau kalau nggak langsung ke gereja, nggak apa-apa, boleh ditransfer ke rekening gereja di bawah ini. Lalu setelah itu, adik-adik juga boleh menggunakan barcode yang ada di layar adik-adik saat sekarang ini. Oleh karena itu, mari kita memberikan persembahan, kita angkat pujian, beri padanya. Persembahan. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam anak Yesus Kristus, terima kasih untuk pujian, terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan yang diberikan adik-adik pada hari ini, agar persembahan ini boleh menunjang kebutuhan pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua mereka juga yang sudah menolong adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekarang waktunya kita dengarkan pengumuman. Nah, siapa yang sudah ikut ARA selama 3 hari kemarin? 3 minggu kemarin ya, maksudnya ARA ada 3 hari. Sehari pertama, hari kedua, hari ketiga yang kita laksanakan sepanjang 3 minggu kemarin. Adik-adik luar biasa ya Kak Teri, semuanya semangat ikutan ARA. Banyak sekali yang dapat hadiah loh Kak Teri.
hadiah kemarin, hadiah door prize, hadiah games, hadiah tanya jawab. Adik-adik tenang, nanti akan kita kirimkan hadiahnya ke rumah adik-adik. Adik-adik tunggu saja. Tetapi sebelum hadiahnya dikirimkan bersama-sama, masih ada hasil lomba yang harus adik-adik kumpulkan. Oh, tugasnya kayak? Iya, yang pertama adalah video olahraga bersama. Jangan lupa adik-adik tetap kami tunggu paling lambat tanggal 6 Juli ya. Oh iya. 2 hari lagi ya Kak Teri. 6 Juli video olahraganya jangan lupa sama adik-adik dikirim ke email yang sudah ada. Adik-adik boleh tanya kakak mentornya, jangan lupa ya. Pakai baju olahraga, mengikuti gerakan olahraga yang kemarin diputar di arah sama Kakak Sil dan Kakak Caca. Lalu yang kedua, jangan lupa kumpulkan juga video di mana masakan adik-adik dikomentarin Kak. Dikomentarin Mama, pilih salah satu aja, atau Papa, atau Kakak. Ya, videonya juga sama dikirimkan ke email yang ada. Dan juga satu lagi fotonya Kak, hasil masak sandwich kemarin tuh Kak, sama bikin minuman arak Yakult Orange Ara itu keren banget Kak. Jangan lupa adik-adik ya, dikirim fotonya ke email paling mana tanggal 6. Lalu kita akan dengarkan pengumuman lombanya pada tanggal 11 Juli 2021 ibadah minggu depan. Oke, jadi adik-adik jangan lupa ya ikutan ibadah minggu depan. Nanti setelah itu baru hadiahnya kita kirim. Oke adik-adik, demikianlah pengumuman hari ini dari Kakak Iska. Jangan lupa kita selalu harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, rajin apa Kak Teri? Cuci tangan Kak. Rajin cuci tangan. Oke adik-adik, terus ada di rumah, nggak usah keluar kalau nggak penting, dan selalu sehat. Nah sekarang kita akan tutup ibadah kita pada hari ini Kak Teri. Kita undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang satu kali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik semuanya. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, kita mau berdoa sama-sama, masih tetap berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh berbahagia di dalam Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau menjaga kami dan jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang bagi dunia ini, supaya orang-orang dapat mengenal Engkau melalui kami. Sertai kami Tuhan,
dalam perjalanan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan kesehatan kami, papa mama kami, keluarga kami, Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah selalu senantiasa di dalam kasih sayang Tuhan. Dan biarlah atas izin Tuhan pertemukan kami lagi minggu depan di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.